Saya kuasa hukum dari Cak Nur atau Gus Nur. Hari ini kami melaporkan Muhammad Kaharu, korlap aksi pada tanggal 27 Agustus, kurang lebih jam 1 di Panpolda. Kami melaporkan atas 2 tindak pidana, yaitu tindak pidana 310, yaitu KUHP, ini pencemaran nama baik, dan yang paling berat adalah pasal 311, yaitu fitnah. Kami hadirkan beberapa barang bukti, alat bukti yang kami dapatkan adalah spanduk yang bertuliskan apa istilahnya, belah bangsa. Gus Nur dianggap pemecah belah bangsa. Apa istilah ulama gadungan, ustadz palsu, begitu. Jadi itu kami anggap bahwa pencemaran nama baik dan fitnah. Atas 2 tindak pasal itulah kemudian kami ingin melaporkan atas Muhammad Kaharu, ya, atas itu. Kenapa kami laporkan Muhammad Kaharu? Karena dia adalah korlap dari aksi. Ya, gitu. Langkah selanjutnya nanti setelah ini akan ada penyelidikan. Kami akan kumpulkan beberapa alat bukti, begitu ya, alat bukti terkait aksi pada tanggal 27 Mei, dan kalau tidak salah juga ada aksi tanggal 27 Agustus dan 2 Mei kalau tidak salah. Ya. Jadi oleh karena itu kami membuka pintu lebar kepada Pak Muhammad Kaharu. Kita sampaikan kalau pihak Al-Khairat ini punya apa istilahnya, nomor kontaknya, membuka pintu lebar untuk berdialog dan bertabayun. Mungkin begitu. Namanya? Saya Chandra Purnairawan, SHMH. Saya dari LBH Pelita Umat. Pelita itu artinya pembela Islam terpercaya, dari Jakarta. Kalau dari Ustaz Nur? Ya, ada 3 poin insya Allah ya. Pertama itu kan atas nama Banser atau Ansor. Siap. Bawa bendera Ansor. Berarti saya, itu poin pertama. Poin yang kedua, ada spanduk saya memecah belah bangsa. Itu saya kejar tuh, bangsa mana yang saya belah, bangsa mana yang saya pecah, provinsi mana yang saya pecah, itu saya kejar. Terus ustadz palsu itu pun saya kejar sampai ke akar-akarnya nanti. Palsu yang bagaimana? Pesantren saya ada badan hukumnya, IMP-nya lengkap, semua lengkap. Ini asli, orangnya asli. Santrinya ada. Di mana-mana di ceramah. Ceramahnya juga, kalau saya boleh agak sombong sedikit, bukan hanya Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia saya ceramah. Adu ilmu, insya Allah. Safari dakwah padat. Besok sama Ustadz Abdul Somad di Monas. Palsu yang mana ini yang saya kejar ini? Jadi fitnahnya berat ini nanti. Apalagi memecah belah bangsa, fitnah, provokator. Provokator yang mana? Saya kejar. Apa karena saya jangan pilih presiden munafik itu dianggap provokator? Saya bisa buktikan kemunafikannya. Pokoknya saya nggak nyerah, saya kejar sampai kemana. Ayo, kan? Apa provokatornya yang mana? Boleh, seandainya antum Kaharu ini, provokatornya mana? Yo, saya kejar. Apa? Misalkan apa istilah? Presiden pembohong misalkan. Saya buktikan bohongnya, ayo. Sampai di mana gitu loh. Apa yang lo jual gua beli. Hukum ini perang opini lah ya kan. Jadi ini zaman politik, tahun fitnah kan. Kita sudah sabar tapi kok diinjak-injak terus nih kayaknya nih. Yang paling memberatkan itu adalah ini bawa adat ya, saya lihatnya. Iya. Al-Khairat Kaili itu ya. Itu justru kalau bawa sigam merah. Betul, itu saya khawatir bisa saja termasuk ke dalam tindak pidana provokasi itu ya. Kami masih belum mengambil tindakan laporan selanjutnya, sedang mencari alat bukti yang lain, apakah ada tindak pidana provokasi ya, dengan membentur-benturkan dengan suku adat dan lain-lain. Saya pikir ini kan urusan video beliau dengan Banser, cukuplah Banser saja yang maju, janganlah bawa-bawa yang lain kan begitu. Kalau itu kami sedang mengumpulkan itu, kalau kami dapatkan, kami akan buat laporan lagi tindak pidana provokasi, hasutan dan kebencian. Itu lebih. Ya, diperjelas lagi Ustaz ya. Jadi provokasi ya. Ini kan intern saya dengan Banser sebenarnya. Kalau dia mengatasnamakan Banser, kenapa bawa nama-nama adat Kaili? Saya nggak pernah bermasalah dengan orang Kaili. Saya baik-baik dengan orang Kaili. Ya. Santri saya orang Kaili semua, 90% anak-anak Kaili. Terus apalagi nama Al-Khairat juga dia bawa. Saya akan tabayun ke Al-Khairat. Apa benar? Guru tua. Siga merah, saya nggak pernah bermasalah. Dulu waktu saya dakwah kubur di Palu pertama kali, Siga merah yang ngamankan saya. Nggak ada masalah saya dengan orang Kaili, Siga merah, Al-Khairat nggak ada masalah. Terus kemarin yang orang Siga merah yang orator kemarin juga satu. Oh begitu ya, itulah nanti kita lihat tindak lanjut.
bagaimana gitu kurang lebihnya ya. Ini seperti kemarin saya sempat wawancara juga imam besar FPI terkait kasusnya Ustadz. Justru imam daerah FPI Sultan mengatakan bahwa NU harus berbenah diri terkait kasusnya Ustadz. Kalau Ustadz sendiri pandangannya tentang NU, Banser dan Ansor yang saat ini bagaimana? Di Riau itu sudah cukup lah bicara itu. Penolakan yang di Riau, spanduk yang dibakar, diusir seperti sampah itu sudah cukup lah bagi saya untuk ngerti ya, untuk tahu diri itu cukup. Sebenarnya bisa dicegah, nggak sampai terjadi Riau itu sebenarnya. Ansor, GP Ansor menolak acara GP Ansor kan, tapi dia tadi masuk melanggar orang gitu, udah putih, udah tuh, sekarang ditahan di Polres. Hah? Di LAM. Awas. Apa ya? Penolakan GP Ansor, acara Islam Nusantara itu kan pengen diadukan di Mentayan. Dan dia ini datang ke Bengkalis, dihadang sama masyarakat, semua laju lagi, melanggar budak awak. Awak kabel. Hati-hati kabel, bersih. Dah. Tapi kita tahulah memang dia lagi dekat sama rezim, lagi dielus-elus sama rezim. Jadi seolah-olah tulangnya terbuat dari besi kan, kulitnya dari baja mungkin. Dia lupa ada hukum alam, ada hukum kebenaran. Ya kurang lebih begitu. Ya mudah-mudahan itu oknum lah kan, nggak semuanya juga gitu kan. Ada NU baik, ada Ansor baik, ada Banser baik. Nah, begitu kurang lebih begitu. Insyaallah. Nggih. Barakallah. Sampaikan Untuk datang ke Al-Herat. Ya. Kali undang jangan ke media Al-Herat. Boleh dijadwalkan aja. Siap. Saya boleh minta foto barang yang saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Purnawirawan SHMH dan Ricky Fatamajaya Munti SHMH. Kami dari LBH Pelita Umat dari Jakarta. Hari ini mendampingi Gus Nur atau Cak Nur dan mendampingi anaknya beliau yaitu Munjiat, yang Munjiat hari ini kemudian diperiksa oleh penyidik atas dugaan tindak pidana ITE. Namun sebelum pemeriksaan itu kami kemudian hari ini melaporkan balik Pak Muhammad Keharu yang sebelumnya beliau telah melaporkan Gus Nur. Hari ini kami laporkan balik atas tindak pidana dugaan pasal 310 dan pasal 311, yaitu pasal pencemaran nama baik dan pasal fitnah yang kami laporkan. Di dalam aksi itu Muhammad Keharu ini posisinya sebagai korlap. Dia sebagai korlap aksi pada tanggal 27 Agustus ya, 2018 sekitar jam 1. Nah, di dalam aksi itu membawa spanduk, di antara spanduk itu bertuliskan Gus Nur Ustadz palsu, Ustadz gadungan ya. Kemudian provokator dan pemecah belah bangsa dengan tuduhan seperti itu ya. Dan kemudian kalimat spanduknya ditutup dengan meminta untuk segera dipenjara. Bagi kami ini adalah pencemaran nama baik dan fitnah, dan ini adalah fitnah karena Gus Nur secara nyatanya adalah seorang ustadz yang punya pondok, juga punya santri kurang lebih sekitar 350 orang, dan santrinya pun digratiskan, dan beliau juga ceramah hampir seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa dari sisi kapasitas beliau diakui sebagai seorang ustadz. Jadi di mana letak sebagai ustadz palsu, ustadz gadungan? Bahkan tidak ada satu provinsi pun yang kemudian memisahkan dari Indonesia
ya kalau disebut sebagai pemecah belah bangsa. Jadi oleh karena itu pada hari ini kami melaporkan Muhammad Kaharu atas dugaan tindak pidana pasal 310 pencemaran nama baik dan 311 KUHP yaitu fitnah atas beliau. Jadi oleh karena itu kami meminta kepada penegak hukum kemudian untuk memproses yang sama, memanggil, melakukan penyidikan untuk kemudian dilanjutkan proses hukum selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya melengkapi ya. Saudaraku, tadi kita sudah wawancara, bahasa saya sama, beberapa poin. Yang pertama, Kaharu ini kan mengatasnamakan Banser atau NO, Ansor, bawa bendera Ansor waktu demo. Nah, kenapa nggak Banser atau Ansor saja? Kok sampai merembet ke Kaili, Al-Khairat, gitu kan? Nah, ini nanti ada berat ini nanti, Masya Allah ya, seolah-olah mengadu domba, memprovokasi bahwa saya merusak adat Kaili. Nanti kita akan klarifikasi ke tokoh adat Kaili, termasuk Al-Khairat juga. Poin pertama. Poin kedua, akan saya kejar sampai di mana Gus Nur memecah belah bangsa. Saya kejar, bangsa mana yang saya belah? Ada nggak bangsa yang terbelah ini? Dengan ceramah saya. Ustadz provokator, akan saya kejar sampai ke akar-akarnya. Provokator yang mana? Banser iblis itu boleh nanti saya kejar, saya pertanggungjawabkan sampai di mana. Memang bubarkan pengajian, memang nyata. Provokator yang mana? Pokoknya semua saya kejar. Ustadz palsu boleh, pesantrennya nyata, santrinya nyata. Saya hidupkan pesantren dengan keringat saya sendiri, apalagi semuanya saya kejar. Nah, poin yang terakhir, saya siap ketemu berdebat ya, terbuka live streaming. Kalau nggak punya duit, saya yang biayai, sewa gedungnya boleh, dimanapun ayo. Mau baik, mau tidak baik, terserah. Saya sudah di posisi netral. Saya sudah siap di posisi apapun yang terjadi, terburuk sekalipun. Nggak ada yang saya pertaruhkan. Nama baik, saya nggak peduli nama baik. Kehormatan, saya nggak peduli kehormatan. Justru Anda yang hati-hati sebagai pegawai negeri. Hati-hati itu ya. Yang jelas saya di posisi netral, siap baik, siap nggak baik juga, wallalam semuanya saya siap. Kurang lebih begitu. Ini tambahan. Jadi memang ini memang pasalnya yang dikenakan itu sesuai dengan laporan GD itu memang dari pasal 311 dan pasal 310. Karena apa? Karena Gus Nur merasa dihina, difitnah tentunya. Karena apa? Karena menyuarakan, membuat di spanduk yang mungkin lebih dari 2 spanduk berisi Gus Nur provokator, Ustadz gadungan, Ustadz palsu, pemecah belah. Ini menurut kami tidak layak. Apalagi beliau sebagai ketua GP Ansor Palu katanya. Oleh karena itu ini tidak boleh berlanjut seperti itu. Karena justru siapa yang memprovokasi, siapa yang terprovokasi. Harapannya ini tidak kembali lagi. Apalagi tadi kita sudah confirm, walau tidak secara struktural kepada misal Al-Khairat. Ada tim medianya mengatakan sebenarnya Al-Khairat ini tidak terlibat, tapi disangkut pautkan nama-namanya. Dan tadi kita berencana akan tabayun ke beliau. Dan juga Kaili. Banyak saudara-saudara yang justru misalkan di pesantren Gus Nur ini justru 90% anak yang belajar situ adalah suku Kaili asli. Tentu ini mana siapa yang memprovokasi, siapa yang terprovokasi. Dan beliau ini nyata-nyata seorang ustadz. Jadi tidak benar kalau dikatakan ustadz palsu, ustadz gadungan, itu tidak benar. Dan juga himbauannya kepada masyarakat ini harus kita kawal. Tidak boleh hal-hal semacam ini melebar kemana-mana. Terkhusus kepada rezim yang ada, penguasa yang ada. Hal-hal yang begini juga harus dikontrol oleh rezim gitu. Jangan berpangku tangan, apalagi membiarkan. Seolah-olah ketika bukan yang pro ke dia, maka ini dibiarkan. Bahkan mungkin dipersulit, bahkan memperumit gitu. Oleh karenanya, ini tidak boleh sedemikian. Begitu mungkin tambahan dari kita. Dan kita juga ingatkan kepada aparat tadi, proseslah sesuai dengan profesionalitas dan kita menunggu tindak lanjutnya sesuai dengan yang kita laporkan. Dan tadi Munzir juga sudah dampingi, alhamdulillah tidak ada terjadi masalah apapun seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi tidak ada hubungannya Kaili ya? Tidak ada. Nah, ini Banser dan saya, Ansor dan saya, tidak ada hubungannya orang Kaili.
Kita nggak pernah bermasalah sama orang Kaili. Baik-baik saja, Ustaz. Tidak ada hubungannya dengan Al-Khairat, kita nggak punya masalah dengan Al-Khairat. Dan seperti Mas Riki bilang, tadi dari Al-Khairat sendiri sudah konfirmasi ke kami bahwa kami nggak ikut-ikut, bahkan kami dibawa-bawa. Dan itu sudah ada pernyataan resmi dari Al-Khairat. Saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup, Ustaz? Cukup? Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.